Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Guru Somalaing Pardede. Iya teman, Guru Somalaing Pardede dilahirkan di Huta Lumban Jabi-Jabi Balige Raja pada tahun 1832. Beliau adalah poparan dari Raja Toga Laut Pardede. Yang sejak terjadinya Perang Batak, beliau telah berjuang pada zaman perjuangan Raja Sisingamangaraja 11 dan 12 dalam menentang masuknya penjajah tentara Belanda ke tanah Batak. Pemerintah Belanda dalam Perang 11 Hari di Habinsaran dengan bersenjata lengkap pada tahun 1896 berhasil menangkap Guru Somalaing Pardede dan diasingkan ke Pulau Jawa. Pada masa mudanya, Guru Somalaing Pardede di dalam era perjuangan Raja Sisingamangaraja 11, beliau menjabat sebagai Menteri Penerangan Merangkap Panglima Perang 1857. Yang pada waktu itu mulailah berdatangan bangsa asing yang disebut Sibontar Mata dengan berbagai maksud, terutama ingin berjumpa dengan Raja Sisingamangaraja 11, antara lain H.N. van der Tuk dan Dr. Frans Junghun. Akan tetapi karena Raja Sisingamangaraja 11 tidak bersedia, maka Guru Somalaing lah yang diutus untuk menemui dan menemaninya. Kemudian pada tahun 1862, seorang pendeta dari Zending Barmen, Dr. I.L. Nomensen, juga telah pernah bertemu dengan Guru Somalaing dan berkat penjelasan yang dapat diterima dan bukan untuk menjajah tanah Batak, dan di samping paham yang dibawakan Nomensen tidak bertentangan dengan paham mesianistis. Kemudian dilihat kebangsaan Nomensen berasal dari Jerman, maka dianya dapat bertemu dengan Raja Sisingamangaraja 11 dan menghadiahkan seekor kuda putih. Imbalan yang diterima Nomensen, sebuah tahul-tahul atau tempat air minum terbuat dari kayu berwarna coklat. Begitu juga kedatangan dua orang tamu dari Arab bernama Muhammad Thoib dan ABD Hasan Agda pada tahun 1863. Melalui hubungan dengan Guru Somalaing, telah pernah bertemu dengan Raja Sisingamangaraja 11. Mereka memberikan kenang-kenangan berupa sebilah pedang dan manik-manik, sementara imbalannya diberikan tahul-tahul dan kemenyan. Nah teman, dari hubungan inilah dapat dinyatakan bahwa suku Batak telah lama berhubungan dengan bangsa asing. Terutama bagi Guru Somalaing Pardede, telah mulai mantap dengan berbagai bahasa asing, apalagi jika dikaitkan lagi pada pergaulannya dengan seorang bangsa Roma bernama Modigliani yang tahu berbagai bahasa dan berbagai sejarah kebangsaan. Perang Padri, Perang Padri yang dicampuri pemerintah Hindia hingga meluas ke daerah-daerah Mandailing atau Tapsel, kemudian ke daerah Batak atau Taput, dengan jalan memerangi padri-padri memasuki daerah-daerah Batak, hingga menimbulkan gangguan keamanan terutama bagi paham mesianistia, dengan suatu paksaan mengakibatkan timbulnya perpecahan-perpecahan bagi suku Batak. Lebih lanjut, tindakan penjajah Belanda di dalam memecah belah menimbulkan amarah yang tidak terhingga bagi penggerak mesianistis, terutama Guru Somalaing sebagai tokoh utama pada paham mesianistis. Ia terpaksa menyusun barisan dalam menentang penjajahan Belanda. Pada tahun 1863, Guru Somalaing beserta pasukannya mulai melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Yang pertama di daerah Humbang hingga ke daerah Toba lewat pertempuran sengit di Tarabunga, Balige. Nah teman, wafatnya Raja Sisingamangaraja 11 dengan mengalihkan kekuasaan kepada Opu Pulau Batu Sinambela menjadi Raja Sisingamangaraja 12 pada tahun 1864 yang dikukuhkan di Lumban Jabi-Jabi Balige Raja lewat pencabutan pedang Gajah Dompak. Ya, sebagai syarat apakah bisa atau tidak, dan jika bisa dicabut pedang tersebut dari sarungnya, maka dialah yang berhak untuk menggantikan kedudukan sebagai Raja Sisingamangaraja 12. Dan hal ini
Opu Pulau Batu dapat melakukannya dengan mudah. Acara pengukuhan secara adat Batak yang dipimpin oleh Guru Somaliang dengan didampingi Raja-Raja Bius Sibagot Nipohan dan tidak ketinggalan Opu Toga Martahan Silalai. Ia selaku tokoh kedua penggerak Masianistis. Nah teman, terpilihnya Opu Pulau Batu Sinambela menjadi Raja Sisingamangaraja 12 sekaligus menyusun departemennya yang pada waktu itu Guru Somalaing diangkat menjadi Menteri Penerangan. Merangkap Panglima Perang dibantu oleh Opu Jumolang Tampu Bolon berkuasa di Toba Sundutan sampai daerah Humbang. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Masianistis yang diangkat menjadi menteri yang berkuasa di berbagai daerah. Berhubungan dengan semakin pesatnya perkembangan usaha-usaha pemerintah Belanda untuk perlombaan-perlombaan dalam pemerintah di desa-desa, para, paja, rodi, dan lain-lain, semakin menekan rakyat, sehingga menimbulkan memuncaknya amarah bagi Guru Somalaing. Ini dibuktikan dengan perang di Lumban Gorat Balige, sehingga tentara Belanda morat-marit dan melarikan diri ke arah Humbang lewat pegunungan. Nah teman, kegigihan tentara Batak dalam mempertahankan tanah Batak walaupun sejengkal tidak diperbolehkan untuk dijajah pemerintah Belanda. Hal ini, pemerintah Belanda terpaksa mengajukan perdamaian terhadap Raja Sisingamangaraja 12 pada tahun 1865, sehingga Raja Sisingamangaraja memanggil seluruh menteri-menterinya untuk mengadakan ria atau musyawarah. Hasil musyawarah menerima diadakannya perundingan. Waktu itu utusan pihak pemerintah Belanda dipimpin oleh Kapten Louis van Dalen. Namun karena hasil perundingan yang sifatnya menyebelah dan dianggap merupakan penekanan, maka dengan tegas perdamaian yang hanya menguntungkan pihak pemerintah Belanda ditolak mentah-mentah. Kapten Louis van Dalen selaku utusan Brigade Jenderal Van Hyt yang berkedudukan di Aceh merasa tersinggung akibat tolakan perdamaian dari tokoh-tokoh Masianistis tersebut. Terpaksa mengirimkan tentara dari Aceh langsung dikomando Kapten Louis van Dalen untuk memerangi orang Batak yang tidak tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Pasukan Hindia Belanda yang digerakkan dari Aceh itu mendapat perlawanan di tengah perjalanan oleh pejuang-pejuang dari Aceh. Oleh Panglima Polin dari Aceh sengaja mengirim kurirnya Panglima Muhammad Daud ke tanah Batak. Ya, untuk memberitahukan adanya pasukan Belanda bergerak menuju tanah Batak. Panglima Muhammad Daud yang dikenal sebagai ahli misiu di samping sebagai kurir juga ditugaskan mendampingi tentara Batak yang dipimpin Guru Somalaing. Peperangan terjadi dengan tekad bagi tentara Batak yang bersemboyan Tumagon mate unang pado dijajah si botar mata, yang pengertiannya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah Belanda bermata putih. Semboyan ini meningkatkan semangat juang bagi tentara Batak. Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1865, terjadi peperangan sengit di desa Silangit hingga tentara Belanda dapat dipukul mundur dan tidak sedikit kerugian yang dialaminya. Menurut buku G.A. Wilken menyatakan bahwa tentara Belanda yang pertama sekali perang terbesar dihadapi. Kolonial Belanda melihat pasukannya dapat dipukul mundur tentara Batak, mengakibatkan terpusatnya perhatian Brigadir Jenderal Van Hyt ke tanah Batak tentang bagaimana rupanya kegarangan tentara Batak itu. Hal ini kembali digerakkannya tentara Belanda secara besar-besaran yang dipimpin oleh Kapten Truman C.O. dengan dibantu Letnan 1 Johansson dan Letnan 2 Jerman Jacob. Sementara tentara Batak telah mendengar informasi gerakan pasukan Belanda secara besar-besaran, maka Guru Somaliang terpaksa mendatangkan bantuan dari Aceh dan Padang. Masing-masing bala bantuan dari Aceh dipimpin oleh Panglima Abu Raksa Muda dan bantuan dari Padang dipimpin oleh Panglima Sultan Kadir Hamzah. Pada tanggal 23 September 1865, terjadi peperangan di 3 penjuru, antara lain di Silangit,
di Lumbanjulu, dan di Habinsaran. Perperangan besar ini mengambil banyak korban di kedua belah pihak, di mana dari pihak tentara Belanda, Letnan Jerman Jacob tewas pada pertempuran di Lumbanjulu. Sedangkan dari pihak pasukan tentara Batak, Japolongos selaku pembantu guru Somalaing ikut tewas, dan Opu Jumolang Tampubolan pembantu Panglima Opu Toga Martahan dapat ditangkap dan dieksekusi di Balige. Letnan Johansson yang pernah menjadi wakil kapten TEK di Kartasura, dengan pengalamannya di Jawa itu memperbuat suatu taktik busuk mengajukan suatu perundingan kepada guru Somalaing.